Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di pelajaran matematika. Kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras itu sangat berkaitan sekali dengan segitiga siku-siku ya. Jadi, teorema Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ini, siku-sikunya di antara sisi A dan sisi B, maka di depan siku-siku itu adalah sisi miringnya. Oke. Sisi miring ini dinamakan hipotenusa. Oke, maka kita punya rumus untuk menentukan sisi miring atau C kuadrat itu diperoleh dari A kuadrat ditambah B kuadrat, atau jumlah kuadrat sisi penyikunya, jadi sisi lain selain sisi miringnya, sama dengan kuadrat sisi hipotenusanya atau sisi miringnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian cari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kalau misalkan dicarinya B kuadratnya, berarti tinggal pindahin A kuadrat ya ke kiri. Jadi C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Begitupun kalau kita nyari A kuadrat, B kuadratnya yang pindah ke kiri. Jadi C kuadrat min B kuadrat. Oke, kemudian Pitagoras ini sangat identik sekali dengan triple Pitagoras gitu ya. Triple Pitagoras yang kalian harus kenal ada 8 macam, ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, dan 20, 21, 29. Kemudian berlaku juga untuk kelipatannya. Misal 3, 4, 5 dikali 2 hasilnya jadi 6, 8, 10. Ini juga merupakan triple Pitagoras. Kemudian 3, 4, 5 bisa juga dikali 3 hasilnya jadi 9, 12, 15. Ini juga merupakan triple Pitagoras. Jadi tipe 1, 2, 3, 4 sampai 8 beserta kelipatannya itu termasuk triple Pitagoras. Jadi ketika ada segitiga yang ukurannya mengikuti triple Pitagoras, maka bisa dipastikan bentuknya adalah segitiga siku-siku. Maka kita punya rumus di sini. Oke. Jika ada C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau sisi miringnya sama dengan kuadrat dari sisi lainnya, maka segitiganya itu akan siku-siku. Seperti itu ya. Nah, siku-sikunya itu sangat identik kalau misalkan dikasihnya hanya panjang sisi-sisinya, maka untuk mencari yang siku-siku carilah yang merupakan triple Pitagoras. Kemudian jika kalian menghitung C itu selalu yang paling panjang ya. C adalah sisi yang paling panjangnya. Nah, diperoleh C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka dipastikan segitiga itu merupakan segitiga tumpul. Kemudian ketika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat merupakan segitiga lancip. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk mengecek ini mohon diingatkan juga harus mengecek itu segitiga atau bukan ya. Jadi sebelum ke sini harus dipastikan dia segitiga bukan. Segitiga itu syarat segitiganya A tambah B harus lebih besar dari C-nya. Ini syarat segitiga. Ini harus dipastikan dulu ya. Oke. Kemudian ini merupakan panjang sisi pada sudut istimewa. Jadi nanti kalian akan menemukan suatu segitiga siku-siku di sini, tapi sama kaki. Jadi 45 derajat, 45 derajat, maka sisi di sini akan sama dengan sisi di sini. Dan untuk mencari sisi miringnya tinggal tambahin akar 2. Selesai. Jadi kalau misalkan A-nya 10, di sini juga 10, maka di sini langsung jawabannya 10 akar 2. Selesai. Gitu ya. Kemudian kalau kalian ketemu sudutnya 90 derajat, di sini siku-siku, kemudian 60, 30, maka ada lagunya. Jadi mohon maaf ini bukan 65 ya, tapi ini 60. Depan 30 1 kali A, depan 90 2 kali A, depan 60 A akar 3. Jadi kalau misalkan depan 30-nya itu 5, maka depan 90-nya itu 2 kali 5 atau sama dengan 10.
Maka depan 60 yang ini, maka hasilnya jadi 5/3. Begitu. Jadi kalau misalnya nggak ada nih jawaban 5/3, maka ingat ya, 3 itu sama dengan perkiraannya 1,73. Taksirannya itu 1,73. Jadi kaliin aja 5 kali 1,73 dapat berapa. Untuk akar 2 juga ada taksirannya nih 1,41. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku yang diminta. Pernyataan yang benar adalah apa gitu ya. Segitiga yang siku-siku kita pastikan dulu rumusnya miring kuadrat itu sama dengan penjumlahan sisi lainnya. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat. Ada nggak? R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Nomor 1 salah ya. Nomor 2 betul. Jadi jawaban nomor 2 masih betul. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat itu Q kuadrat. Kalau kita pengen Q kuadrat maka otomatis P kuadratnya yang pindah ya. Sisain Q kuadrat di kanan, P kuadratnya pindah ke kiri. R kuadrat min P kuadrat. Mana yang jawabannya yang R kuadrat min P kuadrat? Ternyata yang keempat. Maka jawabannya 2 dan 4 gitu ya. Yang D. Sekarang contoh 2. Ini menggunakan triple Pythagoras. Di sini udah ada gambarnya. Sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur. Jadi kalau misalnya nggak ada gambarnya ya, ini arah mata anginnya, ini utara, ini selatan, kemudian ini timur, ini barat. Jadi titik startnya selalu di tengah-tengah. Sebuah kapal berlayar ke timur. Jadi arahnya ke timur ke sini, kira-kira di sini 45. Kemudian belok ke arah utara ke sini sejauh 60. Sama ya dengan gambar ya. Maka jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah startnya di sini, finishnya di sini. Maka jarak paling pendeknya itu kita ambil jarak yang potong seperti ini ya. Maka kita harus tentukan berapa di sini. Ini jarak paling dekatnya nih, 45, 60. Kira-kira berapa ya yang sisi miring paling panjang loh. Oke deh, biasanya dari 3, 4, 5. Coba ya, dikali berapa? Coba kali 15. 3 kali 15, 45, oh benar. 4 kali 15, 60, betul. Maka yang ini juga pasti 5 kali 15. Jadi jawabannya 75. Maka di sini jawabannya 75. Yang C. Seperti itu ya. Jadi triple Pythagorasnya dari 3, 4, dan 5. Oke, sekarang contoh 3. Ini contoh 3, sebuah tangga panjangnya 13 meter. Jadi disandarkan ke ujung tiang listrik. Misal ibu gambar dulu ya, ini tiang listriknya, ini tiang listrik gitu. Oke, kemudian ada tangga yang disandarkan kayak gitu ya. Tangganya nyender, sepanjang tangganya itu 13 meter katanya. Kemudian jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik itu 5 meter. Oke. Maka tiang listrik tingginya berapa kayak gitu ya. Di sini miringnya 13, maka miring yang paling panjang udah pasti 13 di sini. Maka ini sisanya. Kalau ada 5, ada 13, pasti tipe kedua ya. Triple Pythagoras 5, 12, 13. 5-nya udah ada, maka yang kosong itu 12 ya. Tiang listriknya dapat dipastikan 12 meter, yang C. Kemudian sudah selesai, kita langsung ke contoh. Ini contoh 1. Pernyataan berikut yang merupakan teorema Pythagoras sama ya kayak contoh 1 soal satunya. Miringnya yang mana? Ini miringnya ya, ini miring. Oke, miring kalau ibu tulisin berarti ML ya. ML kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya, MK kuadrat ditambah KL kuadrat. Ada nggak jawaban yang ini? ML kuadrat, MK kuadrat tambah KL kuadrat. Ada ya, langsung jawabannya yang D. Jadi kalau misalkan nggak ada, yang adanya KL kuadrat, maka rumusnya tinggal kita pindahin MK-nya. ML kuadrat dikurangi MK kuadrat sama dengan KL kuadrat. Ini rumus lainnya. Seperti itu. Oke? Jangan ketukar ya. Nomor 2, yang merupakan ukuran segitiga siku-siku adalah yang mana? Ingat, ukuran segitiga siku-siku itu yang termasuk triple Pythagoras ya. 3, 4, 5, betul, tipe pertama. 7, 8, 9, 7, 8, 9, bukan ya. 7, 2, 4, 25 yang ada juga, salah. Kemudian 5, 12, 15,
Bukan ya, yang ada juga 5, 12, 13. Yang ketiga juga otomatis salah. Yang keempat 7, 24, 25. Nah, yang ini yang betul. Jadi jawabannya 1 dan 4. Jawabannya D. Nomor 3, panjang AD berapa? Oh, ini D ya. Mohon maaf ini nggak kehitung, ini D. Jadi kalian harus bertahap nih. Kita cari AC-nya dulu di sini, baru nanti dapat AD-nya. Perhatikan segitiga yang awal kita mencari AC, ini A, ini B, ini C. AC sebagai miringnya ya. Ini 12, ini 9, harus curiga nih. 9, 12 miringnya yang paling gede. Kira-kira dari kelipatan berapa ya? Coba dari 3, 4, 5 dikali 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 oh 12, betul ya. Berarti 5 juga mau nggak mau kali 3 dapat 15. Ini 15. Dah selesai. Di sini 15 berarti ya. Oke, sekarang 15 8. Curiga nih, ada 8 ada 15, berarti satunya berapa? 17 yang miringnya ya, karena yang paling panjang. Jadi jawabannya AD adalah 17. Sekarang nomor 4. Para insinyur berencana membangun sebuah tenaga pendukung menggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Usul mereka memasang layar. Oke, kita langsung lihat aja gambarnya. Di sini 45 derajat, maka otomatis di sini 90 derajat, otomatis di sini ya 45 derajat juga. Ini namanya segitiga siku-siku sama kaki gitu ya. Ada rumusnya. Kalau siku-siku sama kaki, kalian perlu tahu kalau di sini A, maka talinya itu otomatis A akar 2. Selesai ya, gampang. Oke, berada pada ketinggian vertikal. Ketinggian vertikal itu ke sini ya. Ini vertikal ya. Sumbu Y gitu. Vertikalnya itu 150. Maka jika diperhatikan seperti di gambar, panjang talinya berapa? Berarti kan A akar 2 ya. 150 akar 2. Oh, kok nggak ada jawabannya? Coba 150 kita ubah. 150 akar 2 itu sama dengan 150 dikali 1,41 kira-kira gitu ya. Jadi ketika dihitung jawabannya ya sekitar 212 gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 5. Untuk sesi ini yang terakhir nomor 5 ya, nanti akan dibahas soal selanjutnya di video kedua. Sebuah tangga dengan panjangnya 2,5 meter disenderkan pada tembok. Anggaplah ini tembok, kemudian ada tangga nyender kayak gini lagi biasa. Panjangnya itu 2,5 meter. Jarak ujung bawah tangga itu 1,5 meter gitu ya. Ini 1,5 meter. Tinggi ujung atas tangga dari lantai adalah dari sini ke sini berapakah? Kayak gitu. Oke deh, Bu Ipi tulis dulu. 2,5 1,5. Kira-kira dari apa ya 2,5 1,5? Kayaknya dari 345 deh. 345. Digimanain? Dibagi 2 ya. 5 bagi 2 2,5. 3 bagi 2 1,5. Betul ya, berarti yang ini mau nggak mau 4 bagi 2 2. Maka tinggi tembok itu 2 meter. Jadi jawabannya ya B. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.